Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pendalaman Alkitab dari kitab Matius. Ya, hari ini kita akan melanjutkan di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Baik, saya minta bantuan Pak Ferry untuk baca Matius 4 ayat 1 sampai 11. Silakan. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata padanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata padanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata padanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata padanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus padanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita membaca tentang pencobaan di padang gurun. Nah, setelah sebelumnya di pasal sebelumnya, pasal 3, kita melihat bahwa Bapa di surga mengkonfirmasikan bahwa Yesus adalah anaknya yang diutus olehnya. Ya, maka sekarang pelayanan Tuhan Yesus dimulai. Nah, untuk itu dikatakan Yesus dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun, ya. Nah, kalau sebelumnya kita melihat bahwa Roh Kudus turun atas Yesus, ya. Tujuannya adalah untuk melantik Yesus sebagai Mesias, ya. Nah, kemudian Yesus membawa kerajaan Allah. Ya, untuk itu dia harus dibaptis. Nah, sekarang Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun. Dari apa yang diungkapkan oleh Matius ini, kita melihat ya bahwa Roh Kudus itu pribadi. Roh Kudus itu suatu pribadi. Jadi pribadi itu bisa bertindak, bisa berkehendak, bisa memimpin Yesus tadi ya. Jadi Roh Kudus itu bukan sekadar tenaga atau kekuatan yang tidak berkepribadian. Nah, seperti kalau di Bapak Ibu nonton film Star Wars, ada yang namanya The Force. Roh Kudus itu bukan seperti The Force, ya. The Force itu kalau di Star Wars itu medan energi yang tercipta dari makhluk hidup dan membuat ksatria Jedi bisa mempunyai kekuatan istimewa gitu. Tetapi The Force sendiri nggak punya kepribadian. Nah, ini jelas berbeda Bapak Ibu dengan Roh Kudus yang kita kenal. Matius menunjukkan bahwa Roh Kudus itu pribadi, karenanya bisa memimpin Yesus ke padang gurun. Dan Roh Kuduslah yang kemudian akan membimbing Yesus dalam tugas kemesiasannya sesuai dengan kehendak Bapa. Ya. Nah, di sini dikatakan Yesus berpuasa di padang gurun ya Bapak Ibu. Nah, padang gurun ini adalah tempat yang sama dengan tempat tinggal Yohanes Pembaptis yang kita sudah baca di pasal sebelumnya, yaitu padang gurun Yudea ya. Lokasinya di sebelah timur Yerusalem. Ini nih. Ini padang gurunnya. Tapi kalau Yohanes itu tinggal dan mengajar di padang gurun, Yesus di padang gurun itu tidak untuk mengajar. Jadi Yesus hanya berpuasa. Setelah dibaptis kan Yesus memang mau mengajar gitu ya. Memang dia mau melayani. Dan untuk itu Yesus butuh kekuatan rohani. Nah, jadi
Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun supaya Yesus itu bertapa sejenak. Ya, keluar dari kesibukan, bertapa 40 hari, berdoa, berpuasa, bersekutu dengan Allah Bapa untuk memperoleh kekuatan rohani semaksimal mungkin sebelum dia melayani. Jadi Yesus itu berpuasa bukan karena keinginannya sendiri supaya dia jadi sakti gitu. Atau dengan sengaja membuat dirinya dicobai iblis gitu. Enggak ya. Dia dipimpin oleh Roh Kudus dan memang sebagai akibatnya dia dicobai iblis. Tapi dia tidak sengaja menempatkan dirinya untuk dicobai oleh iblis. Nah, berarti puasa Yesus yang 40 hari ini bukan jadi keharusan bagi orang percaya untuk juga melakukan hal yang sama. Karena orang percaya rata-rata berpuasa untuk tujuan kepentingannya sendiri, ya, karena kita punya masalah gitu, jadi kita puasa. Tapi tidak demikian dengan Yesus ya. Dan puasa Yesus itu berbeda karena dia mengasingkan diri, betul, selama 40 hari. Tapi itu jangan dianggap bahwa orang Kristen juga harus mengasingkan diri dari dunia. Karena sesudah itu Yesus kembali ke masyarakat. Setelah puasa, Yesus hidup di tengah orang banyak. Tidak bertapa terus-menerus seperti orang-orang SNI yang ada di Qumran, Bapak Ibu. Ini nih. Ya, di sini ada yang namanya daerah Qumran. Nah, di sini adalah tempat tinggal orang-orang SNI. Dan di sana mereka bertapa ya terus-menerus, tidak hidup bersama dengan orang-orang lain. Nah, kenapa Yesus harus puasa di padang gurun, Bapak Ibu? Alasan yang sama dengan mengapa Yohanes Pembaptis tinggal di padang gurun. Padang gurun itu penting buat orang Israel ya. Saat Israel dibebaskan dari Mesir, mereka menyeberang laut Teberau. Sesudah itu mereka mengembara di padang gurun sebelum sampai ke tanah perjanjian, begitu kan? Nah, jadi wajar bahwa sebelum Mesias melayani dan menyelamatkan bangsa Israel, Mesias harus menyeberang laut Teberau, yaitu dibaptis. Sesudah itu dia harus mengembara di padang gurun. Enggak 40 hari, tidak 40 hari. Tidak 40 tahun, tetapi 40 hari saja, cukup. Itu melambangkan bahwa dia adalah Mesias yang akan menyelamatkan Israel dan mengalami hal yang sama dengan Israel. Nah, di sini di ayat 1 ya dikatakan maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Di sini kita melihat kemunculan pertama si iblis dalam Injil Matius. Ya. Kalau iblis di Perjanjian Baru ditulis dengan bahasa Yunani o diabolos. O diabolos. Ya. Ini asal kata kalau dalam bahasa Inggris devil, ya. Devil itu dari kata yang sama, dari diabolos. Ya. Ini berarti o diabolos itu berarti penuntut atau pemfitnah. Ya, penuntut atau pemfitnah itu artinya. Dan kalau di Septuaginta, Perjanjian Baru bahasa Yunani, o diabolos digunakan sebagai terjemahan dari hasatan. Hasatan. Jadi kalau iblis di Perjanjian Lama itu hasatan, setan jadi artinya ya. Setan itu bahasa Ibrani, satan. Nah, iblis dikatakan sebagai penuntut. Apa maksudnya penuntut? Ya. Kita lihat di Ayub 1 ayat 6. Coba kita lihat. Ayub 1 ayat 6. Pak Ferry bisa bantu saya membaca Ayub 1 ayat 6. Ayub 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ya, kemudian Zakaria 3 ayat 1 sampai 2. Coba. Zakaria 3 ayat 1 sampai 2. Zakaria 3 ayat 1 sampai 2. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia.
Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis, Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau, bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Nah, Bapak Ibu, kita lihat kalau di Ayub dan Zakaria ini, iblis adalah pribadi ya yang mencari kesalahan seseorang dan menuntut mereka di hadapan sidang ilahi Yahweh supaya mereka dihukum oleh Tuhan. Gitu. Itu tugas iblis gitu, tugas dalam tanda petik iblis di Ayub dan Zakaria ini ya. Nah, ini berkembang sampai akhirnya di Perjanjian Baru dijelaskan bahwa iblis adalah musuh Allah yang sesungguhnya. Ya, nanti kita lihat di Matius 13 ayat 39a. Dan iblis juga ternyata penguasa kerajaan angkasa. Efesus 2 ayat 2. Kalau dia penguasa kerajaan angkasa, dia punya kerajaan dan dia punya pasukan roh-roh jahat. Berarti kalau di ayat-ayat sebelumnya di Matius dikatakan Yesus membawa kerajaan surga, Yesus datang membawa kerajaan surga. Matius menunjukkan dengan munculnya iblis yang terjadi itu adalah peperangan, pertempuran antar kerajaan, yaitu kerajaan surga melawan kerajaan kegelapan. Jadi iblis ini pribadi yang berbahaya, bukan sekadar personifikasi konsep kejahatan, bukan. Tapi dia benar-benar digambarkan sebagai pribadi yang melawan Tuhan. Itulah iblis. Jadi iblis itu musuh yang sesungguhnya. Kalau sebelumnya di pasal 1 kita lihat bahwa Herodes memusuhi Yesus dan berusaha supaya membunuh Yesus. Di balik Herodes itu ada iblis. Jadi iblis yang memusuhi Yesus sebetulnya. Musuh Yesus sesungguhnya itu iblis. Tapi baru muncul di pasal 4. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat pencobaan. Karena di sini dikatakan Yesus dicobai oleh iblis. Ya. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, apa sih beda pencobaan dengan ujian? Apa bedanya mencobai dan menguji, apa bedanya? Ya, silakan. Ada yang mau bantu saya kasih pendapat? Apa bedanya mencobai dan menguji? Pak Evan? Kalau menguji itu mungkin kayak seperti kita sekolah kali ya, maksudnya udah ada sesuatu yang kita pelajari, terus kita diuji gitu. Tetapi kalau pencobaan mungkin sifatnya kayak lebih apa ya? Ya kutip iseng mencobai gitu loh. Iya. Ya mungkin ya, nggak tahu. Iya, kenapa saya tanya begitu Bapak Ibu? Karena ya dalam bahasa aslinya ini mencobai itu kan dalam bahasa aslinya pirazo, pirazo. Itu dalam bahasa Yunani sama dengan menguji. Jadi mencobai dan menguji itu katanya sama kalau dalam bahasa Yunani. Jadi kita harus lihat ini menguji atau mencobai gitu loh. Nah, kalau kita melihat di sini, mencobai dalam arti Alkitab adalah membujuk seseorang agar melawan kehendak Allah. Itu namanya mencobai. Ya, jadi ini biasa yang melakukan adalah si iblis gitu ya. Dia mencobai membujuk seseorang supaya melawan kehendak Allah. Membujuk Yesus supaya melawan kehendak Allah. Nah, namanya mencobai. Tapi kalau menguji, itu adalah usaha untuk mengetahui apakah seseorang terbukti setia kepada Allah. Ya. Contohnya Ibrani 11 ayat 17. Coba Pak Ferry, Ibrani 11 ayat 17. Ibrani 11 ayat 17. Ibrani 11 ayat 17. Ibrani 11 ayat 17. Karena iman maka Abraham tak kalah ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Nah, kenapa dikatakan Abraham ketika ia dicobai? Sebetulnya Abraham tidak dicobai, Abraham diuji oleh Allah. Karena Allah tidak mencobai manusia. Ya, Allah menguji untuk mengetahui apakah Abraham setia kepada Allah. Tapi kata yang digunakan sama. Jadi dalam terjemahan kita ya bisa pakai menguji, bisa mencobai karena katanya sama. Nah,
kata yang sama dalam bahasa Yunani ini membuat kita berpikir bahwa mencobai dan menguji itu sebetulnya dua sisi koin yang sama. Sisi satu mencobai, sisi satu menguji. Ya, iblis berusaha membujuk Yesus untuk melawan kehendak Allah, betul. Tapi Bapa mengizinkan Yesus dicobai. Karena Bapa mau menggunakan niat jahat si iblis untuk menguatkan Yesus bahwa dia terbukti setia kepada Bapa dan layak untuk melakukan tugas kemesiasannya. Maka kalau Bapak Ibu menemui pencobaan, ya, anggaplah itu ujian bukan pencobaan. Tuhan mengizinkan Bapak Ibu dicobai oleh iblis karena Tuhan juga mau menguji Bapak Ibu setia nggak sama Tuhan. Ya, Allah mengizinkan kita diuji. Kalau kita mengalami pencobaan, selalu pandang itu adalah ujian dari Allah. Maka itulah sebabnya Allah mengizinkan iblis mencobai Ayub. Ya, iblis ingin Ayub mengutuk Allah dan binasa, ya. Tapi Allah ingin Ayub tuh jadi kuat dan dia bisa jadi teladan bagi orang-orang benar yang menderita. Jadi Allah ingin Ayub itu jadi kuat sebetulnya lewat cobaan iblis itu. Oke, ada pertanyaan dulu soal ini, iblis pencobaan? Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Berarti dalam setiap pencobaan pencobaan dari iblis itu juga ada sisi dari pengujian Allah. Iya, betul. Betul begitu. Jadi kita bisa pandang seperti itu, Bu Abigail, ya. Kalau kita dicobai oleh iblis, kita bisa pandang itu ujian Allah. Kenapa? Karena Allah tidak mencobai kita, tapi Allah mengizinkan iblis mencobai karena buat Allah itu ujian buat kita. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau ini Pak Mak, kalau sebaliknya bagaimana Pak? Apakah setiap ujian Allah selalu menggunakan cobaan dari iblis gitu ya? Ya. Kalau itu belum tentu sih saya kira. Seperti Abraham begitu ya. Abraham diperintahkan oleh Allah langsung kan, persembahkan anakmu. Itu kan bukan iblis yang memerintahkan kan. Ya ada kadang-kadang di mana Allah menguji Abraham secara langsung lewat perintahnya, bukan lewat iblis. Ada saatnya seperti itu. Iya. Ya, Pak. Ya. Baik, kita lanjutkan dulu kalau begitu. Nah, kita juga di sini belajar mengenai puasa. Ya, puasa Yesus itu seperti apa sih? Ya, puasa Yesus seperti apa? Nah, kita bisa lihat di Perjanjian Lama bahwa orang-orang Yahudi di zaman dahulu di Perjanjian Lama sampai ke zaman Yesus itu puasa tujuannya untuk apa? Ya, kita harus tahu kenapa Yesus puasa. Yang pertama, orang-orang Yahudi itu berpuasa karena mereka berkabung, karena mereka berduka cita. Nah, orang kalau berduka cita mereka puasa. Coba kita lihat contoh aja. Hakim-Hakim 20 ayat 26. Hakim-Hakim 20 ayat 26. Ya, silakan Pak Ferry. Hakim-Hakim 20 ayat 26. Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Baik, jadi mereka seharian cuma nangis, puasa, berdoa, persembahkan korban. Tidak bekerja sama sekali. Itu tanda mereka berkabung. Kenapa mereka berkabung? Kalah perang misalnya. Mereka sedih karena mereka kalah perang. Lalu ada orang yang meninggal. Ketika Saul meninggal, maka Daud pun berpuasa. Ya. Nah, kalau mereka berkabung, dulu orang-orang Israel itu mengoyakkan bajunya dan pakai kain kabung, ya. Dan mereka meratap berdoa sepanjang hari. Nah, itu puasa jenis pertama, tanda berkabung. Puasa jenis kedua, tanda bertobat. Jadi mereka sadar mereka berdosa, mereka mohon ampun, maka mereka puasa. Ya, mereka lihat, coba kita lihat di 2 Samuel 12 ayat 16. 2 Samuel 12 ayat 16. Mereka bertobat dan mohon pengampunan dosa. Kita lihat contohnya. 2 Samuel 12 ayat 16. Ya. Lalu Daud memohon kepada Allah,
oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam malaman itu ia berbaring di tanah. Tuh ya, waktu itu Daud habis berdosa ya karena dia berzina dengan Batsyeba sampai Batsyeba melahirkan anak. Daud ditegur oleh Nabi Nathan, dia berpuasa semalaman bahkan tidur di tanah. Nggak ngapa-ngapain, cuma puasa dan berdoa. Tapi setelah anaknya meninggal dia makan. Ya, karena dia tahu ya udah selesai. Ya. Dia makan sesudah anaknya meninggal. Dan akhirnya Tuhan memberikan Salomo ya sebagai gantinya ya. Oke, nah kemudian orang Yahudi juga puasa untuk mendukung doa. Jadi mereka berdoa untuk suatu kepentingan umum ya. Kemudian mereka berpuasa. Contohnya Ester 4 ayat 16 coba. Ester 4 ayat 16. Ester 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ya, nah ini kan Ester kan mau menghadap raja ya demi keselamatan bangsa Yahudi. Maka seluruh orang Yahudi berpuasa 3 hari 3 malam. Kalau orang Yahudi itu puasanya begitu ya, nggak makan sama sekali, nggak minum sama sekali. Ya, kalau di zaman itu seperti itu. Jadi untuk kepentingan mendukung doa mereka supaya Ester berhasil, ya mereka puasa 3 hari 3 malam, tidak ngapa-ngapain, cuma berdoa sepanjang hari, 3 hari 3 malam. Ya, nah jadi tujuan di sini adalah meningkatkan keseriusan dalam berdoa, merendahkan diri secara umum, dan sehari-hari mereka tidak bekerja, mereka cuma berdoa, meratap untuk kepentingan umum, kepentingan banyak orang, ya, dan mereka juga mendoakan orang sakit begitu caranya, tidak ngapa-ngapain, cuma berdoa saja sepanjang hari dan berpuasa menyiksa diri. Ya, kalau mereka mau perang juga begitu, mereka puasa supaya minta kemenangan dalam perang, tidak apa-apa, semua hanya puasa sepanjang hari, tidak kerja, hanya berdoa saja. Ya. Kemudian bagi utusan Allah, puasa bisa terjadi karena dia mengalami hadirat Allah secara adikodrati. Misalnya Musa, ketika Musa di Keluaran 34 ayat 28, Musa di hadapan Tuhan tidak makan, tidak minum 40 hari. Kok bisa? Iya, karena itu hadirat Allah. Jadi Allah lah yang mencukupi kebutuhan Musa sehingga Musa nggak makan, nggak minum 40 hari dan tidak mati. Demikian juga dengan Elia di 1 Raja-Raja 19. Elia juga dikasih makan sekali oleh malaikat, lalu dia tidak makan, tidak minum 40 hari. Kenapa? Karena dia mengalami hadirat Allah secara adikodrati. Itu tidak dialami oleh semua orang tentunya ya. Dan kemudian satu puasa yang ada yang sering dilakukan lagi, diperintahkan di hukum Taurat adalah upacara ibadah. Ya, kalau di hukum Taurat hanya diperintahkan di hari Yom Kippur. Imamat 16 ayat 29 sampai 30 ya, itu nggak usah dibaca, nggak apa-apa. Itu namanya hari raya pendamaian atau hari raya Yom Kippur. Di situ seluruh orang Ibrani, orang Yahudi harus berpuasa sehari penuh. Kalau orang zaman sekarang mereka puasa 25 jam, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh mandi, tidak boleh pakai bahan kulit, ya, tidak boleh dengerin musik, nggak boleh nyalain listrik, ya, pokoknya kalau nyalain listrik lampu aja cuma remang-remang, tidak boleh nonton TV, nggak boleh baca buku yang lain, hanya boleh baca Taurat sehari-harian. Nah, itu orang Yahudi. Jadi apa yang dilakukan Yesus selama 40 hari ya begitu. Berdoa, bertapa, benar, nggak bekerja sama sekali. Ya. Nah, kalau di upacara ibadah ini ada yang namanya puasa besar, itu 24 jam, kalau sekarang 25 jam, mereka puasanya dilebihin 1 jam. Dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, lalu ada puasa kecil dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Tidak makan, tidak minum, tidak kerja. Ya, kalau sekarang puasa kecil mereka masih boleh kerja. Ya, tapi kalau puasa besar nggak boleh. Ya,
Oke, itu contoh puasa dalam hukum dalam perjanjian lama ya. Jadi yang dilakukan oleh Yesus juga seperti itu. Ya, selama 40 hari nggak makan. Yesus nggak makan 40 hari. Ya makanya dia lapar. Oke, ada pertanyaan? Ya, sekarang Yesus mengalami pencobaan pertama di ayat 3 sampai 4 ya. Dikatakan, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, apa sih maksudnya? Yesus itu ditantang oleh iblis, ya, bukan iblis meragukan identitas Yesus. Jadi coba, masa sih engkau anak Allah? Enggak, iblis tidak menantang identitas Yesus. Iblis tahu Yesus itu anak Allah, ya. Tapi dia ingin menggoda Yesus supaya dia menyalahgunakan haknya sebagai anak Allah. Dia tahu Yesus itu anak Allah. Ya, karena Yesus sendiri mendengar kan dari suara dari surga di Matius 3 ayat 17, engkaulah anakku yang kukasihi. Yesus tahu dia anak Allah, iblis juga tidak meragukan. Tapi iblis ingin menggoda bahwa anak Allah yang berkuasa itu kan nggak seharusnya lapar. Masa anak Allah kelaparan? Udah, kan kamu sanggup ubah aja itu batu jadi roti. Gitu kan, banyak tuh batu di sana. Jadikan roti. Nah, apakah Yesus bisa melakukan itu? Kalau dia Allah ya jelas bisa lah. Ya, Yesus saja bisa melipat gandakan makanan. Di Kisah 5 roti dan 2 ikan, dia melipat gandakan makanan, itu mujizat yang besar gitu ya. Tapi Yesus melipat gandakan makanan karena itu kehendak Allah bagi dia untuk memberi makan banyak orang yang sedang lapar. Jadi Yesus melakukan mujizat buat banyak orang, sementara bagi dirinya sendiri, Allah Bapa ingin Yesus itu hidup sebagai manusia normal. Jadi Yesus nggak pernah membuat mujizat yang menguntungkan dirinya sendiri. Ya, Yesus harus mencari makan dengan cara yang normal. Dia harus bekerja, cari uang, cari makan. Ya, dan dia tidak menggunakan kuasa Allah untuk membuat mujizat demi kepentingan sendiri. Coba bayangin kalau Yesus mengubah batu menjadi roti. Apalagi yang mencegah dia untuk membuat pasir menjadi uang, lalu dijadi kaya raya. Iya kan? Tapi nggak begitu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menonton film seri The Chosen, ya, di season 1 episode 2 itu bagus sekali itu ya. Di situ digambarkan Yesus membuat mainan buat anak kecil. Anak-anak kecil yang datang kepadanya. Yesus membuatkan mereka mainan. Dan dia terluka. Waktu terluka apakah Yesus seperti superhero begitu langsung lukanya hilang sendiri? Tidak. Dia obatin sendiri, dia balut dirinya sendiri. Perih, Yesusnya perih ya. Jadi dia manusia normal Bapak Ibu. Dan dia tidak melakukan mujizat untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya, itu mujizat itu bukan untuk kepentingan kita sendiri. Buat kepentingan orang banyak, kepentingan orang lain. Yesus begitu, dia nggak menguntungkan dirinya sendiri, Bapak Ibu. Apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus ketika iblis mencobai dia? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, ini sebetulnya adalah kutipan dari Ulangan 8 ayat 2 sampai 3. Coba kita baca. Ulangan 8 ayat 2 sampai 3. Ulangan 8 ayat 2 sampai 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat 3, jika ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan membiarkan engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti
bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ya, jadi Ulangan 8 ayat 2-3 itu konteksnya begini Bapak Ibu. Di sana Musa mengingatkan orang Israel bahwa perjalanan mereka di padang gurun selama 40 tahun, ya mereka mengalami kelaparan, mereka diberi makan mana yang turun dari langit. Itu untuk menguji mereka apakah mereka berpegang pada firman Allah. Dan Israel harusnya dapat mempercayai firman Allah. Kan tadi dikatakan manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Israel dapat mempercayai firman Allah bahwa mereka dipelihara oleh Allah. Sekalipun di tengah padang gurun yang langka makanan. Nah, kalau demikian ya, kita melihat bahwa pencobaan pertama ini intinya adalah apakah Yesus percaya dan bergantung kepada pemeliharaan Bapaknya. Jadi Yesus ngambil ayat Ulangan 8 ini bukan keluar dari konteks. Dia menyadari bahwa dia lapar, dia menyadari bahwa dia menderita. Tapi dia ingin menunjukkan bahwa dia itu bergantung kepada Allah. Maka dia menang dengan jawaban bahwa manusia itu hidup dari iman terhadap apa yang sudah dikatakan oleh Allah. Kalau Allah sudah berkata kepada Yesus bahwa dia adalah anaknya, kalau roh Allah sudah membawa dia ke padang gurun, karena itu dia nggak perlu khawatir. Dia nggak perlu khawatir, dia pasti yakin, dia percaya bahwa dia dipelihara oleh Allah. Sekalipun pada saat itu Allah diam dan membiarkan Yesus kelaparan. Yesus bisa mempercayai firman Allah bahwa dia dipelihara oleh Allah. Dan dia tidak perlu mengandalkan haknya sebagai anak Allah untuk membuat mukjizat. Itu artinya jawaban Yesus. Jadi iman tuh begini Bapak Ibu. Yesus tuh percaya kepada Bapa, ya. Iman itu bukan percaya buta tanpa dasar, tapi iman itu percaya kepada firman Allah. Kalau Allah sudah berfirman, apa yang sudah dikatakannya pasti dilakukan oleh Allah. Ya, itu dasarnya. Kalau kita beriman harus ada dasarnya, Bapak Ibu. Ya, bukan seperti apa yang dikatakan oleh law of attraction, positive thinking, bahwa kalau kita berpikir menginginkan sesuatu yang positif, maka alam semesta akan bekerja mendukung sehingga pikiran positif itu dapat terwujud. Itu bukan iman. Itu bukan iman. Jadi kalau misalnya kita sakit, saya sembuh. Itu bukan iman. Ya. Katakan saya sembuh dalam nama Yesus. Lah, kita percaya mau sakit, mau sehat, Tuhan memelihara kita. Nah, itu namanya iman. Ya, tapi kalau kita memaksakan kehendak kita, itu bukan iman. Karena iman itu percaya kepada Allah, apa yang dijanjikan, apa yang dikatakannya itu pasti terjadi. Udah begitu. Kalau Allah tidak berfirman, jangan ngarang-ngarang. Ya, jadi Yesus di sini menunjukkan bahwa kalau Allah berfirman dia adalah anaknya, dia pasti dipelihara, nggak usah khawatir. Itu pencobaan yang pertama dan bagaimana Yesus bisa menang atasnya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Jadi jangan tertukar ya, iman itu bukan positive thinking. Iman bukan positive thinking, saya mau mobil baru, saya imani dalam nama Yesus gitu. Bukan begitu, itu namanya positive thinking Bapak Ibu. Ya, iman itu ada dasarnya apa? Firman Allah dasarnya. Ya, silakan, ada pertanyaan nggak? Izin Pak mau tanya. Ya, silakan. Ini kan kenapa saya mau tanya, setelah 40 hari Yesus tidak makan, di situ kan dikatakan kemudian laparlah Yesus. Iya, betul. Nah, kenapa harus setelah 40 hari? Kemudian apakah karena Yesus baru terasa lapar, ibaratnya muncul kedagingannya dia sebagai manusia ibaratnya, di situ baru masuklah iblis menyulut, kira-kira apa seperti itu atau bagaimana? Ya, Terima kasih. Terima kasih. Ya, kalau saya melihat 40 hari ini simbolik. Iya.
Karena Israel ada di padang gurun selama 40 tahun, maka Mesias harus di padang gurun 40 hari. Jadi itu simbolik. Dia kelaparan, dia lapar, betul. Tetapi baru setelah 40 hari itu, dia bertahan terus sampai 40 hari, baru iblis datang mencobai dia. Ya, jadi sebelumnya dia lapar, tapi dia bertahan terus sampai 40 hari begitu. Kalau minum, saya kira Yesus minum ya, karena manusia nggak bisa tahan 40 hari tanpa minum. Tapi kalau makan bisa. Begitu saya kira. Jadi kenapa angka 40 itu simbolik karena Israel di padang gurun 40 tahun. Kemudian Pak, ini sebenarnya bisa memberi pelajaran buat kita nggak sih? Maksudnya ketika kedagingan kita muncul, ya disitulah iblis menyulut. Seperti kita lapar. Misalnya di sini dikatakan laparlah Yesus dan akhirnya iblis berbicara sama Yesus. Kira-kira bagaimana Pak? Kalau saya lihat begini, Yesus tuh udah nggak tahan ini ya. Jadi dia itu sudah sangat kelaparan karena dia manusia 100%, manusia tulen. Saya nggak bilang 100%, Allah 100% nanti jadi 200%. Enggak. Yesus tuh manusia sejati. Jadi dia udah sangat lapar. Kenapa iblis baru mengganggu? Karena di titik lemah kita itulah. Jadi saya nggak bilang apakah itu daging. Ya kita juga manusia daging, Yesus juga daging sama gitu loh. Tetapi Yesus mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Nah, kapan iblis menyerang kita? Iblis itu kan selalu pakai cara licik. Dia nggak menyerang frontal. Dia mulai membujuk pada saat kita lemah. Jadi Yesus itu pada saat fisiknya lemah, kelaparan, baru iblis nyerang dia. Dan nyerangnya pun nggak frontal ya, pakai cara halus, bujuk-bujuk, yang ngomongnya seperti ngomong-ngomong kata-kata yang manis begitu ya. Ya memang begitu caranya. Pada saat kita lemah lah, kita harus waspada ya. Apakah daging? Ya memang nanti kita lihat pencobaan itu ada 3 jenis, makanya 3 pencobaan kan. Yang di sini memang pencobaan dengan keinginan daging, betul. Ya. Oke, ya terima kasih Pak. Ya baik Bu Abigail. Ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Ya. Malam Pak Mark. Ya silakan. Pak Erik. Pak, itu tadi boleh nggak Pak lebih detail gitu Pak antara positive thinking dan iman Pak? Karena kayaknya kalau menurut pandangan saya itu kayak abang adik gitu Pak. Iya memang. Tapi begini. Tapi dasarnya apa gitu yang mendasari itu perbedaan mereka yang sangat nyata. Karena kan misalnya gini Pak, saya sakit gitu ya. Nah, terus saya mau sembuh. Itu kan positive thinking. Positive thinking itu positive thinking. Nah, saya mau sembuh. Atau bisa juga kita rubah kata ini, saya beriman, saya akan sembuh. Itu bagaimana Pak untuk membedakannya Pak? Karena ini jadi kayak bertempur di pikiran saya gitu Pak. Apakah saya salah selama ini gitu Pak? Itu aja Pak. Iya, jadi betul sekali Pak. Jadi iman sama positive thinking itu seperti 11-12 gitu ya. Tetapi positive thinking itu adalah musuhnya iman. Musuhnya iman. Positive thinking itu artinya dari diri kita sendiri, kita menginginkan sesuatu yang positif. Tetapi itu bukan apa yang difirmankan oleh Allah. Sementara iman itu adalah percaya kepada firman Allah. Bukan apa yang kita yakini. Lain kan? Iman itu kita berserah. Kita berserah. Firman Allah mengatakan kita dipelihara olehnya. Ya udah, saya tenang. Apa yang saya khawatirkan? Saya kena Omikron, tapi firman Allah mengatakan saya dipelihara oleh Allah. Ya udah, saya tenang. Begitu kan? Kita mohon berarti dasarnya kepatuhan gitu Pak ya? Iya, penyerahan diri kita kepada kehendak Allah. Ya, kalau Allah sudah berfirman, kita percaya, udah begitu, itu namanya iman. Tapi kalau positive thinking, itu kehendak kita sendiri, kan beda. Oh, berarti artinya dari sumbernya gitu Pak ya? Betul, sumbernya ya? Betul. Berarti yang mendasari itu sekali sumbernya Pak ya? Iya, benar. Satu dari kita sendiri, berdasarkan ego kita berarti Pak ya? Iya, dari ego berarti kita. Yang satu as a God willing gitu Pak ya? Benar. Seperti kehendak Tuhan. Oh, iya, ya, Pak. Makanya baik, orang Pak. yang makasih Pak. Iya. Makanya orang yang beriman tidak memaksakan kehendaknya kepada Tuhan gitu loh. Saya sembuh puji Tuhan, saya tidak sembuh puji Tuhan juga.
Karena saya menyerahkan diri. Mau sembuh maupun tidak, saya tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Itu kan firman Tuhan mengatakan begitu, saya percaya. Nah, itu iman. Wah, memang berat. Ya. Iya Pak, berarti lebih berat iman daripada positif Lebih berat thinking, Pak, iman, ya? jelas. Berarti nggak gampang iman itu Pak ya? Iya, kalau positive thinking orang dunia juga punya. Luar biasa Pak. Kasih Pak. Ya, oke. Pak Ahmad, Ya, lanjut dong, silakan. Pak. Ya, silakan. Itu sama nggak Pak modelnya seperti pada saat Tuhan Yesus mau disalibkan, dibilang kan kalau boleh lalukanlah cawan ini ya Tuhan, tapi jadilah kehendak-Mu. Itu seperti itu kali ya Pak, maka jadi antara pengharapan dengan iman kali ya Pak. Iya, Makasih, Pak. betul sekali Pak. Jadi Yesus sendiri sebagai manusia juga tahu bahwa disalib itu nggak enak dan sakit gitu ya. Jadi dia minta, tapi kan dia nggak mengklaim gitu di dalam saya klaim bahwa saya akan selamat, tidak akan disalib. Nggak gitu kan, nggak kayak orang hari ini kan. Ya, dia memohon kalau boleh, nggak usah. Tapi kalau engkau berkehendak ya udah aku berserah aja. Begitu kan, itu iman betul. Jadi tidak memaksakan kehendak kita. Sementara kalau positive thinking itu cenderung memaksakan kehendak kita. Ya, jadi memang orang Kristen kadang memang menyalahartikan positive thinking sebagai iman, padahal beda banget. Ya. Oke, jadi contohnya di pencobaan pertama ini Yesus beriman, makanya dia tidak menerima tawaran iblis tadi. Ya, kita lanjutkan ke pencobaan kedua ya Bapak Ibu ya, ayat 4 sampai 7. 5 sampai 7, maaf. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Ya, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Nah, ya. Nah, di sini ada yang namanya bubungan bait Allah. Bubungan bait Allah itu di mana Bapak Ibu? Nah, ini bait Allah Herodes ya, yang dikenal oleh Yesus, bait Allah di zaman Yesus. Kalau kita melihat di sini, yang tertinggi dalam bangunan bait Allah itu adalah tempat kudus. Ini ruangan kudus dan ruangan maha kudus. Ini yang tertinggi. Tetapi, kalau Yesus cuma disuruh oleh iblis terjun dari sini, itu ya paling juga cuma 20 meter. Ya. Jadi para ahli berpikir kemungkinan yang dimaksud hubungan bait Allah itu bukan ini Bapak Ibu. Tapi di sini nih. Ya, daerah sini. Ini atap dari Serambi Salomo. Nah, di bawah Serambi Salomo itu ada lembah Kidron yang dalamnya 135 meter. Jadi kalau terjun dari sini jauh sekali. Ya, jadi kemungkinan yang dimaksud tuh ini bukan tempat kudus yang di sini, bukan. Tapi di atas Serambi Salomo ini, karena kalau terjun ini fantastis ini, semua orang lihat, wih 135 meter. Ya, jadi kemungkinan lebih mungkin yang ini sebetulnya. Ya, nah di sini yang menarik. Iblis mengutip Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Coba kita lihat Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Silakan Pak Ferry. Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya. Nah, di sini kan kalau menurut ayat ini kan seperti kalau Yesus menjatuhkan dirinya, langsung Allah Bapa nggak tinggal diam, langsung Allah Bapa kirim pasukan malaikat ya, betul nggak? Nah kalau Yesus selamat, nggak mati jatuh terjun dari ketinggian 135 meter, pasti pengikutnya banyak, ya. Tapi itu mencobai Allah, mencobai Bapa, karena memaksa Bapa mengirimkan pasukan malaikatnya. Ya. Jadi kalau Yesus mencobai Bapa itu kan melanggar kehendak Bapa.
Karena Bapa tidak berkehendak Yesus melakukan hal-hal yang spektakuler untuk menarik pengikut, tapi Bapa ingin Yesus itu mengajar dengan cara yang wajar, cara yang umum. Sementara iblis mencoba Yesus untuk menyangsikan kasih Bapanya. Jadi iblis mau membuat Yesus itu meragukan kasih Bapa, ya. Kan kalau Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, itu kan berarti Bapa dan Yesus itu punya hubungan eksklusif, hubungan istimewa. Nah, iblis mau Yesus menyangsikan itu, meragukan. Jadi coba kalau benar hubunganmu dengan Bapa istimewa, ya coba deh kamu tempatkan dirimu dalam bahaya. Nanti Bapa pasti menolong kalau benar kamu istimewa. Nah, ini juga bentuk iman yang salah kan? Ya, iman nggak seperti itu Bapak Ibu. Iman itu kan percaya apa yang dikatakan Allah tanpa menuntut pembuktian. Jadi nggak iman itu nggak seperti apa yang dikatakan iblis. Coba buktikan gitu ya. Kamu tempatkan dirimu dalam bahaya, Bapak tolong atau enggak. Nah, itu bukan iman. Iman itu tidak menuntut pembuktian dari Bapa. Ya, percaya saja, nggak usah minta pembuktian. Coba kita lihat apa jawaban Yesus. Yesus berkata kepadanya di ayat 7. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tuh kan Yesus sadar bahwa iblis membujuk Yesus untuk mencobai Bapa. Ya, jadi mencobai Tuhan Allahmu ini jangan dibaca, kamu nggak boleh mencobai aku Tuhan. Enggak, Yesus nggak begitu. Yesus sadar bahwa iblis sedang membujuk dia untuk mencobai Bapa. Ya, maksudnya begitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita ada hal yang sangat menarik yang saya temukan di sini. Karena Mazmur 91 yang dikutip oleh iblis itu punya fungsi khusus bagi orang-orang Yahudi abad pertama. Dan Mazmur ini juga terkenal ya di saat pandemi ini karena menjadi seperti mantra untuk menghindarkan orang percaya dari virus corona gitu ya. Jadi mantra, tapi dari dulu, dari zaman perjanjian lama sampai di abad pertama, Mazmur 91 ini emang punya fungsi khusus. Ya. Nah, karena di Septuaginta, perjanjian baru bahasa Yunani, menarik sekali bunyi ayatnya. Nah, kita lihat ya. Apo pragmatos, diaporevomenu, exkoti, apo simbomatos ke demoniu, mesimbrinu. Nah, ya mesimbrinu. Artinya, engkau tidak perlu takut terhadap sesuatu yang berjalan di dalam gelap dan terhadap setan yang mengamuk di waktu petang. Coba, beda loh ini dengan bahasa Indonesia. Coba Pak Ferry buka Mazmur 91 ayat 6. Mazmur 91 ayat 6. Mazmur 91 ayat 6. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Tuh, jadi engkau nggak perlu takut, engkau dipelihara dari penyakit sampar yang berjalan dalam gelap dan terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Tapi dalam bahasa Yunani, terhadap sesuatu yang berjalan dalam gelap. Sesuatu yang berjalan dalam gelap itu apa sih? Setan kan? Terhadap setan lah gitu. The demonio itu roh-roh jahat. Setan yang mengamuk di waktu petang. Wah, kenapa begitu? Karena dalam bahasa asli, bahasa Ibrani itu tidak ada huruf hidupnya. Aslinya huruf mati semua. Titik-titik yang huruf hidup ini itu baru ditambahkan sesudah Masehi. Jadi di zaman perjanjian lama nggak ada huruf hidupnya Bapak Ibu. Semuanya huruf mati. Jadi penyakit sampar aslinya itu dibaca dever. Kalau dibaca davar, jadi E-nya diganti A, artinya sesuatu. Penyakit menular, shoot. Kalau dibaca shed, artinya setan. Nah, boleh nggak dibaca gini? Ya karena nggak ada titiknya, nggak ada huruf hidupnya, ya boleh aja. Maka, bagi orang-orang Yahudi,
Mereka melihat bahwa penyakit ini ada hubungannya dengan setan. Dan Mazmur 91 adalah ayat-ayat yang digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk mengusir setan. Sementara si setan pakai ayat yang dipakai untuk mengusir dia. Lucu nggak tuh? Lucu nggak? Jadi Mazmur 91 itu doa minta perlindungan dari iblis, dari setan. Sekarang si iblis pakai ayat yang dipakai oleh orang Yahudi untuk mengusir dia, coba. Jadi kalau orang Yahudi mau mengusir setan pakai Mazmur 91. Coba. Sementara si iblis ngutip Mazmur 91, kan lucu. Jadi sebetulnya bagi pembaca Matius, Bapak Ibu, kutipan Mazmur 91 ini dianggap lelucon. Jadi dibilang, aduh iblis ini PA gitu ya. Karena lo ayat-ayat ini dipakai untuk ngusir dia, kenapa dia malah pakai? Ya, makanya jangan mengutip Alkitab sembarangan keluar dari konteksnya, Bapak Ibu. Iblis juga pakai Alkitab loh. Iblis pakai ayat Alkitab sembarangan. Nah, kalau orang Kristen pengkhotbah yang ngambil ayat sembarangan ya kayak iblis gitu ya. Main comot ayat keluar dari konteksnya. Oke, nah kita lihat jawaban Tuhan Yesus apa. Yesus menjawab dari Ulangan 6 ayat 16. Jadi Yesus selalu menjawab dari Ulangan. Coba kita lihat Ulangan 6 ayat 16. Ulangan 6 ayat 16. Ulangan 6 ayat 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Ya, jadi Bapak Ibu, yang dicobai itu di sini, itu yang dimaksud jangan mencobai Tuhan itu mencobai Bapa. Jadi Yesus tuh sadar bahwa iblis itu membujuk dia untuk mencobai Allah Bapa, membuktikan kasihnya kepada Yesus dengan cara menempatkan diri dalam bahaya supaya ditolong oleh Bapa. Ya, jadi kita baca ayat ini jangan salah. Yesus tuh bukan bilang, aku Tuhan, kamu nggak boleh mencobai aku. Bukan, yang dimaksud itu dia mau membujuk supaya Yesus mencobai Bapa. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Di pencobaan kedua ini? Saya Pak Mak. Ya, silakan Pak. Ya, saya dengan Arif dari Surabaya Pak. Ya, silakan Pak Arif. Wah, senang sekali dari Surabaya. Ya, saya tadi tiba-tiba kok kepikir gini ya Pak Mak. Maksudnya dari pencobaan pertama itu kan sesuai dengan yang Pak Mak tadi kasih tunjuk peta itu kan di padang gurun ya Pak Mak. Iya, betul. Kemudian pencobaan kedua ini kan di hubungan bait suci kan Pak Mak. Iya, betul. Nah itu proses perpindahannya gimana ya Pak Mak? Iblisnya bagaimana membawa Yesus itu secara adikodrati atau bagaimana ya Pak Mak ya? Iya. Soalnya saya ini kan guru sekolah minggu gitu loh Pak. Iya. Saya jaga-jaga anak-anak tuh kalau bertanya kan kritis-kritis banget gitu. Bener, nah itu betul tuh harus kita sebagai guru sekolah minggu harus lebih kritis dari mereka. Nah itu bagaimana Pak Mak ya? Thank you Pak Mak. Ya baik. Ya terima kasih Pak Arif. Iya betul. Kalau menurut saya iblis menggunakan tenaga kemampuan adikodratinya. Jadi Yesus tuh dibawa sama dia ke hubungan bait Allah yang dimaksud itu yang menghadap lembah Kidron gitu ya. Itu juga orang juga manjatnya juga susah. Jadi memang iblis punya kuasa. Jadi Matius memang menggambarkan iblis itu punya kuasa untuk membuat mujizat, bisa. Memang begitu gitu loh. Jadi ya apakah itu adikodrati? Iya, kalau kata saya iya. Ya Pak. Jadi Yesusnya dibawa terbang tiba-tiba ke atas bait Allah. Oke, thank you Pak Mak. Malah Yesusnya sendiri nggak pakai kekuatan adikodrati kan, nggak pakai kuasanya bisa terbang gitu, enggak loh. Tapi iblis pakai loh. Oke. Ya kan. Ya. Makanya saya tadi kepikir di sana sih. Kalau di versinya Kitab Lukas kan yang pencobaan yang lompat dari hubungan itu kan yang terakhir Pak Mak. Iya, betul. Emang itu ada logikanya. Nanti saya kasih tahu logikanya kenapa di Lukas dibalik. Ya. Ya, thank you ya Pak Mak. Iya, baik. Baik, pencobaan ketiga ya sekarang ya. Pencobaan ketiga ayat 8 sampai 10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Wah, hebat nih iblis. Sudah bawa ke bait Allah, sekarang ke gunung. Hebat ini. Ya, Yesus saja nggak pakai cara begitu loh ya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ya, di sini kita melihat Bapak Ibu ya bahwa
iblis itu memang membujuk Yesus karena mengatakan iblis itu memiliki semua kerajaan dunia. Ya. Dia menyatakan dirinya menguasai semua kerajaan dunia. Dan dia bisa memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Itu dari Lukas 4 ayat 6, di Matius tidak disebutkan. Ya. Jadi kalau Yesus mau, iblis bisa memberikan kerajaan itu kepada Yesus, kata iblis. Nah, sementara Yesus memang akan menjadi raja. Iya kan? Yesus memang raja. Dia akan jadi raja atas seluruh kerajaan dunia. Matius 25 ayat 31 sampai 34. Memang dia akan jadi raja. Tapi yang dimaksud di sini, iblis tuh bilang, udahlah, nggak usah pakai susah payah segala lah. Ngapain sih kamu susah-susah? Nggak usah pakai cari pengikut ya, nyebarin ke seluruh dunia, ngapain? Udah saya kasih sekarang, jalan pintas. Nggak usah susah payah, cukup sembah aku. Kenapa sembah aku? Karena itu aku yang punya. Aku yang punya kerajaan itu. Kalau kamu sembah aku kasih. Itu kata iblis. Ya. Nah, lalu Yesus menjawab di ayat 10, berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, di sini ada perintah Yesus, enyahlah iblis. Itu perintah Yesus pertama yang dicatat oleh Injil Matius ya. Jadi di pasal 4 ayat 10, itu perintah yang pertama. Dan apalagi yang dilakukan oleh Yesus, dia mengutip Alkitab dari Ulangan 6 ayat 13. Coba Ulangan 6 ayat 13. Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ya, itu yang dikutip. Mengapa kata-katanya berbeda? Karena aslinya dalam bahasa Ibrani, sementara yang di Perjanjian Baru bahasa Yunani. Jadi memang sedikit berbeda terjemahannya ya. Nah, apakah iblis itu penguasa dunia? Ya, di Perjanjian Baru dikatakan gitu, dia punya kerajaan angkasa, dia ilah zaman ini gitu kan. Tapi sekalipun dia penguasa dunia, dia tetap tunduk kepada Allah. Allah itu yang punya segalanya. Semua itu milik Allah, jadi bukan milik iblis. Ya. Apakah benar iblis bisa memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya? Ya enggak. Itu milik Allah lagi, bukan milik dia. Ya kan? Bohong dia. Terus kenapa dia minta disembah? Karena dia merasa itu milik dia kan? Karena keinginan iblis dari semula itu mau menyaingi Allah, Bapak Ibu. Jadi dia itu ingin disembah seperti Allah. Dia ingin menyaingi Allah. Tapi dia nggak berhak sebetulnya, dia nggak berhak untuk disembah, ya dia nggak berhak untuk menuntut disembah. Hanya Allah yang layak disembah. Makanya Yesus menggunakan firman Allah dengan benar. Kamu nggak berhak disembah, karena semua juga milik Allah, hanya Allah yang perlu disembah. Kamu pun harus berbakti kepada Allah, itu betul. Semuanya milik Allah kok. Ya. Jadi di sini yang dimaksud penyembahan itu pernyataan bahwa seseorang itu menundukkan diri di bawah kekuasaan yang disembah. Dan yang disembah itu punya otoritas atas yang menyembah. Itu maksudnya. Makanya iblis minta disembah. Dia ingin Yesus mengakui bahwa iblis itu lebih tinggi daripada dia dan punya otoritas atas dirinya. Coba, ya. Ya, kalau mau pakai firman Allah harus pakai dengan benar. Kalau Yesus pakai sesuai konteks, iblis pakai di luar konteksnya, ya. Oke. Ya, baik. Mungkin nanti sesudah selesai Bu ada pertanyaan lagi ya. Oke, di akhir pencobaan ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia. Jadi Yesus bilang enyah, iblis enyah. Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ya, jadi waktu Yesus memerintahkan untuk pergi, iblis benar-benar pergi. Berarti iblis tunduk juga kepada Yesus loh. Ya, tunduk kepada anak Allah. Lalu malaikat-malaikat melayani Yesus artinya apa?
Yesus yang sedang kelaparan itu benar-benar dibawakan makanan oleh malaikat-malaikat. Ya, benar-benar. Jadi pertempuran Yesus melawan iblis di dunia itu ternyata disaksikan oleh makhluk-makhluk surgawi. Malaikat-malaikat tuh liatin. Dan kenapa malaikat-malaikat langsung memberikan makanan buat Yesus? Karena Ibrani 1 ayat 6, malaikat-malaikat harus melayani Yesus. Coba kita baca. Pak Ferry lihat Ibrani 1 ayat 6. Ibrani 1 ayat 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Nah, karena perintah Bapa ya, ketika Yesus lahir, malaikat-malaikat diperintahkan, kamu sembah dia. Ya, kamu sembah dia. Nah, jadi Yesus punya otoritas atas malaikat. Ketika dia lapar, malaikat-malaikat juga menolong dia. Tanpa diminta, karena malaikat-malaikat juga harus menyembah dia. Alasannya begitu. Oke, ada pertanyaan dulu? Pak Mark. Ya, silakan Pak Erik. Menarik sekali nih Pak ya. Karena kan saya punya ini Pak, anak remaja ya, anak saya itu. Jadi pertanyaannya kadang-kadang saya juga bingung juga Pak jawabnya gitu. Misalnya dia bilang gini Pak, bisa nggak Yesus gagal gitu loh? Sebagai dia kan, dia bilang Papa bilang kan Yesus adalah Tuhan dan juga manusia juga. Gitu. Bisa nggak dia gagal? Saya jawab sih bisa Pak. Tapi karena taatnya dia sama Tuhan, dia menjadi berhasil gitu Pak. Menurut Bapak gimana? Ini menyambung mengenai pencobaan ini Pak. Gitu. Termasuk ketika dia disalib gitu Pak. Bisa jika dia nggak mau kan dia taat gitu Pak, dia bisa gagal gitu Pak. Itu aja Pak. Oke. Ya, ini pandangan tentang hal ini memang berbeda-beda gitu ya. Tetapi kalau kita melihat bahwa Yesus itu teladan kita, maka secara logis dia bisa gagal. Ya, karena dia manusia kok. Cuma dia taat sehingga dia tidak gagal gitu. Dia taat kepada Allah Bapa dan dia tidak gagal. Dan kita pun harus meneladani dia. Kalau dia bisa, ya kita juga bisa. Kenapa? Karena dia dipimpin oleh Roh Kudus. Gitu kan? Maka dia tidak gagal. Ya, jadi kalau menurut saya, apakah mungkin gagal. Makanya iblis mencobai dia karena dia tahu ini manusia benar kok. Yesus itu manusia sesungguhnya kok, bukan Allah yang pura-pura jadi manusia gitu loh. Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke, ya kita lihat ya. Ini saya gabungkan ketiga pencobaan ini menjadi satu dan mengapa di Lukas pencobaan 2 dan 3 dibalik. Ya. Oke. Kita melihat ya kalau menurut Matius ini kan menulis awalnya untuk orang-orang Yahudi ya. Jadi kita lihat bahwa pencobaan satu itu, pencobaan pertama menyerang pribadinya Yesus. Jadi menyerang dia dulu. Pencobaan kedua, dia dibawa ke Bait Allah. Bait Allah itu simbolnya bangsa Yahudi. Jadi di sini pencobaan kedua itu ruang lingkupnya bangsa Yahudi. Pencobaan ketiga memperlihatkan kerajaan dunia. Jadi ruang lingkupnya udah seluruh dunia, makin luas. Jadi bagi Matius, Yesus itu sebagai raja membawa kerajaan. Pertama, dia harus menunjukkan dirinya itu raja dulu. Dia harus menang dari pencobaan atas pribadinya. Sesudah itu dia jadi raja Yahudi karena dia Mesias bagi bangsa Yahudi. Tetapi kemudian dia menyelamatkan seluruh dunia. Itu logikanya Matius. Makanya ditulisnya begini. Kalau logikanya Lukas itu lebih mirip dengan 1 Yohanes 2 ayat 16. Coba kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 16, Pak Ferry. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, jadi yang diserang oleh iblis itu pertama keinginan daging, ya, karena Yesus lapar, itu keinginan daging, dia lapar. Kemudian keinginan mata itu keindahan dunia, dia mau jadi penguasa seluruh dunia, itu keinginan mata. Lalu keangkuhan hidup membuktikan sesuatu yang spektakuler, ya,
Wah, gue hebat loh, bikin sesuatu yang luar biasa, spektakuler. Nah, itu keangkuhan hidup. Nah, Lukas ngikutin logikanya Yohanes. Ya, Matius enggak. Matius melihat Yesus itu raja buat orang Yahudi dan seluruh dunia. Logikanya Matius begitu. Kemudian Lukas juga mengikuti apa yang dilakukan oleh ular di padang gurun, yaitu di buah pengetahuan yang baik dan jahat. Ya, itu di padang gurun lagi, di Taman Eden, Bapak Ibu ya, di Taman Eden. Nah, itu ada di Kejadian 3 ayat 6, coba Pak Ferry, Kejadian 3 ayat 6. 6a saja cukup ya. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Nah, itu ada 3 kan? 3 atribut dari buah pengetahuan, pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Yang pertama baik untuk dimakan, itu yang percobaan pertama. Yang kedua itu sedap kelihatannya, dan yang ketiga menarik hati karena memberi pengertian. Nah, logika Lukas juga begitu. Gitu loh, makanya pencobaan 2 dan 3 di Lukas dibalik. Ya. Jadi kita lihat ya, apa yang dilakukan oleh iblis mencobai Yesus itu benar-benar berdasarkan keinginan, dan dari awal ular pun mencobai Hawa dengan cara yang sama. Ya, menarik ya, kita lihat ya. Makanya 3 juga pencobaannya. Ya, kita lihat aplikasinya sekarang. Yang pertama, Bapak Ibu, hidup dipimpin roh. Tadi kita lihat Bapak Ibu, bahwa Yesus itu dipimpin oleh roh ke padang gurun. Lalu Yesus puasa di padang gurun karena dibawa oleh Roh Kudus. Ini menunjukkan Yesus itu sepenuhnya manusia. Yesus itu sepenuhnya manusia yang bergantung kepada Allah dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, jadi kita itu jangan jadi gnostik praktis. Apa sih gnostik praktis? Kita itu menganggap Yesus itu Allah yang pura-pura jadi manusia. Kalau secara teori kita nggak mengakui gitu, tetapi prakteknya kita mengakui itu. Jadi kita itu selalu beranggapan Yesus itu sakti, seperti superhero, mau ngapain juga bisa, ya, mau terbang bisa, mau hilang bisa, mau bikin batu menjadi roti bisa, superhero dia. Padahal enggak, dia tuh manusia gitu loh, bergantung sepenuhnya kepada Allah, hidup dipimpin Roh Kudus. Kalau Yesus bisa melakukan mujizat dan tanda-tanda ajaib, itu karena pimpinan Roh Kudus. Coba kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Oke, dilakukan oleh siapa tadi Pak Ferry? Dilakukan oleh Allah. Tuh, jadi yang melakukan mujizat dan tanda-tanda itu siapa? Allah loh, melalui perantaraan Yesus. Betul kan? Jadi itu karena pimpinan Roh. Yesus tuh bukan melakukan mujizat karena dirinya tuh hebat, superhero, bukan. Itu karena pimpinan Roh. Yang melakukannya siapa? Allah. Ya, jadi kita harus paham seperti ini. Kenapa dia harus jadi manusia sepenuhnya? Kenapa? Karena dia harus jadi kurban untuk menghapus dosa manusia. Dan itu hanya mungkin kalau dia sungguh-sungguh manusia. Yang berdosa manusia kok. Yang dihukum harus manusia gitu loh. Tapi manusia yang tidak berdosa ya. Jadi Yesus itu sepenuhnya manusia seperti kita. Jangan jadi gnostik yang menganggap Yesus itu Allah pura-pura jadi manusia, jalannya juga tidak menjejak tanah gitu. Enggak, Yesus enggak seperti itu, ya. Oke. Jadi Yesus itu menang dan sepanjang hidupnya tidak berdosa karena dia menaati pimpinan Roh Kudus dan perintah Allah. Nah, kalau kita mau seperti Yesus bisa, ya jelas bisa. Kenapa? Roh Kudus yang sama diberikan kepada kita. Itu haknya orang percaya. Salah satu dari fasilitas
keselamatan. Coba kita lihat Filipi 3 ayat 12. Filipi 3 ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ya, jadi Bapak Ibu, Roh Kudus yang sama itu diberikan juga oleh Allah kepada kita, ya. Dan Roh Kudus yang memimpin dan mengubah hidup kita, sehingga kita harus meneladani Yesus untuk dipimpin dalam Roh Kudus. Kalau kita ini manusia, kita ini tidak sempurna, itu bukan jadi alasan seperti Paulus tadi. Ya, jangan jadi alasan. Bukan aku telah sempurna loh, bukan, itu nggak boleh jadi alasan. Ya, kita ini manusia, betul, manusia mana mungkin sempurna. Aduh, jangan jadi alasan seperti itu. Ya, Paulus mengatakan, aku tetap kejar. Ya, dan berjuang supaya aku bisa sempurna seperti Yesus. Ya, jadi kalau kita mau hidup berkemenangan, teladani hidup Yesus dan ikuti pimpinan Roh Kudus, karena Roh Kudus yang memimpin Yesus memimpin kita juga. Aplikasi berikutnya yang saya catat di sini adalah kita bisa menang dalam pencobaan. Ya, kita bisa menang dalam pencobaan. Jadi Yesus juga dicobai seperti kita, tapi dia tidak berdosa. Ya. Kalau dalam keilahian, ya ketika Yesus itu sepenuhnya Allah, tidak mengenakan tubuh manusia, ya tentu dia nggak bisa dicobai lah oleh iblis. Pasti nggak bisa. Tapi dia kan sudah jadi manusia, berinkarnasi jadi manusia sepenuhnya. Dan dalam kemanusiaannya Yesus bisa dicobai. Ibrani 4 ayat 15, coba kita lihat. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ya, jadi Yesus juga dicobai loh, tapi nggak berbuat dosa. Ya, karena dia bergantung pada Roh Kudus. Nah, maka kalau kita bergantung kepada Allah seperti Yesus, berlakulah 1 Korintus 10 ayat 13, yaitu pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia, betul kan? Ya, jadi kalau kita dicobai, kita nggak perlu mengalah. Nggak perlu mengalah kepada iblis. Aduh, aku terpaksa berdosa. Nggak ada itu. Allah tidak mungkin menempatkan kita pada kondisi yang membuat kita tidak bisa tidak berbuat dosa. Nggak mungkin. Ya. Jadi, kalau kita menaati pimpinan Roh seperti Yesus, tidak ada pencobaan yang bisa mengalahkan kita, Bapak Ibu. Mau dicobai juga kita tetap kuat seperti Yesus, nggak jatuh. Ya, karena Yesus bisa, dia dipimpin Roh. Kalau kita dipimpin Roh juga, ya bisa juga sebetulnya. Jadi kapan kita berdosa pada saat dicobai? Waktu kita dicobai itu bukan dosa, Bapak. Tapi kalau kita mengalah dalam pencobaan itu, jatuh ke dalam dosa artinya. Ya. Ingat, seperti yang tadi kita udah pelajari, pencobaan di tangan iblis itu ujian di tangan Tuhan. Kalau kita menang dalam ujian, menang dalam pencobaan, iman dan karakter kita itu makin kuat. Maka kita pun makin dikenal oleh Allah. Pasti kita menang terus, karakter kita makin kuat, iman kita makin kuat. Ya, dan kita pun makin dikenal Allah. Kita makin sempurna. Yang itu yang kita inginkan, Bapak Ibu. Makanya kalau berdoa minta kita makin kuat, ya minta dikuatkan, ya jangan heran kalau tiba-tiba datang pencobaan. Karena pencobaan itu supaya kita kuat, kan? Ujian supaya kita kuat. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Pak Mak, mau tanya dong Pak. Silakan. Kalau sekarang ini, kalau kita melihat manusia-manusia di akhir zaman ini Pak, ya. Ini masuk sebagai cobaan, sebagai ujian, atau mungkin dari keinginan dan pemikiran mereka masing-masing, Pak. Itu kita kaitkan dengan konteks betapa sulitnya orang menerima pengajaran yang benar gitu loh, Pak. Terima kasih, Pak Mak. Iya, baik. Iya, memang manusia bisa dicobai oleh keinginannya sendiri. Iya, itu betul. Jadi memang dalam diri kita itu kan ada kodrat dosa. Ya, kodrat dosa itulah yang menyebabkan kita
punya kecenderungan untuk berdosa. Ya. Tapi apakah itu pencobaan? Iya. Tapi itu pencobaan karena keinginan kita sendiri, bukan iblis yang mencobai secara langsung, tapi keinginan kita yang mencobai. Ya. Dan apakah manusia di akhir zaman ini seperti itu? Ya jelas lah. Ya, manusia di akhir zaman itu kan makin individualis. Manusia di akhir zaman itu makin pinter sehingga dia merasa tidak bergantung kepada Tuhan lagi. Maka dia bergantung pada kekuatannya sendiri. Sehingga mudah dicobai, mudah berdosa, dan tidak mudah percaya kepada kebenaran. Itu betul. Karena dia merasa dirinya hebat. Seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi yang merasa dirinya sudah punya Taurat. Kalau udah punya Taurat, saya nggak butuh juru selamat. Begitu kan kata dia. Nah sama dengan kita. Saya hebat sekarang, ya saya juga nggak butuh agama, saya nggak butuh Yesus. Yang penting saya baik aja kepada orang lain. Gitu kan manusia zaman sekarang. Karena teknologi makin berkembang, makin hebat, makin canggih, manusianya juga makin pinter, makin sombong, makin merasa tidak butuh Tuhan, makin merasa tidak butuh pimpinan Roh Kudus. Itu alasannya. Ya, jadi bagaimana cara kita untuk memenangkan mereka? Kita juga nggak boleh kalah sebetulnya. Kita harus bisa menjelaskan dengan benar, dengan cerdas, ya, dan masuk akal gitu loh. Jangan kita menjelaskan sesuatu seperti hal-hal yang sudah tidak masuk akal menurut sains misalnya gitu ya. Nah itu nanti orang makin nggak percaya dengan kita. Ya manusia zaman sekarang udah merasa dirinya terlalu pintar soalnya. Bagaimana, bisa menjawab? Jelas Pak Mak, makasih Pak. Ya, makasih Pak Kusnadi. Ya, ada pertanyaan lagi? Saya Pak Mak, ya, mau nanya lagi dong. Ya. Saya mau nanya ini Pak Mak, etimologi kata dari iblis Pak Mak. Itu memang iblis itu singular ya Pak Mak ya? Soalnya kan ada beberapa mungkin ibadah itu kalau lagi berdoa itu kan seringkali menyebut setan gitu Pak Mak. Atau gimana? Atau iblis dengan roh jahat itu bagaimana Pak Mak? Etimologi katanya Pak Mak. Oke, ya baik, makasih Pak Arif. Ya, kalau kata iblis dalam bahasa Yunani itu diavolos ya. Harus ada kata ho-nya. Ho itu artinya kata sandang, si. Jadi si penuntut gitu loh artinya. Kalau nggak ada diavolos itu bisa jadi penuntut, artinya jaksa. Ya, jadi jaksa penuntut itu ya diavolos gitu loh. Tapi kalau diavolos artinya si penuntut yang itu loh, nah itu setan. Kadang-kadang juga iblis dikatakan si jahat kan, oponiros. Itu kalau dalam bahasa aslinya dalam doa Bapa kami itu ya dikatakan alariseimon apotuponiru, ya artinya tetapi lepaskanlah kami daripada si jahat, itu daripada iblis, jadi bukan daripada kejahatan. Ya, jadi si jahat dipakai untuk iblis. Tapi kalau dalam bahasa Yunani itu halus, makanya kita harus teliti sekali, harus ada kata sandangnya yang menunjukkan bahwa itu iblis, bukan penuntut manusia, karena manusia juga bisa jadi penuntut gitu loh. Ya, sementara kalau roh-roh jahat itu demonion. Nah, kalau dalam bentuk jamaknya demonia. Dalam bahasa Inggris jadi demon. Tapi dalam bahasa Indonesia kadang-kadang demon itu disebut setan gitu loh ya, roh-roh jahat atau setan. Orang udah terlalu sering menggunakan kata setan, jadi dalam bahasa Indonesia pun dikatakan setan-setan. Nah, kalau setan-setan itu udah jelas anteknya iblis, yaitu demonia. Ya, demons. Kalau setannya sendiri dalam bahasa Ibrani has-satan. Harus ada kata hanya. Bukan satan aja, has satan. Kalau satan itu bisa berarti penuntut, jaksa gitu loh. Ya harus has satan, jadi penuntut yang itu artinya iblis.
Memang begitu, Pak. Ya, jadi setan itu sebetulnya memang namanya iblis kalau dalam bahasa Ibrani, tapi dalam bahasa Indonesia lebih sering dipakai untuk roh-roh jahat, gitu, Pak. Thank you, Pak Mat. Ya, baik. Ya, ada lagi, Bapak Ibu? Tes 1. Ya, silakan. Silakan, Ko Stanley. Siapa dulu? Saya ya. Ya, boleh. Ya. Iya, Pak Mak, menarik sekali ya, pembahasan hari ini. Mungkin kalau kita baca sendiri Alkitab asal lewat aja kali ya. Percobaan 1 lolos, percobaan 2 lolos, percobaan 3 lolos, selesai dah gitu kan. Tapi kalau lihat dari sini kan baru kita baca teliti ini luar biasa sebenarnya ya. Iya. Kalau saya lihat Tuhan Yesus menang dari 3 pencobaan ini, tapi yang menarik bagi saya yang saya lihat ini tanpa membuat suatu mujizat sebenarnya kan. Iya. Kalau kita biasanya kalau mau menang dari pencobaan kan kita menang jika terjadi mujizat terjadi gitu kan. Ya enggak, lebih dari pemenang kalau mujizat terjadi. Tapi nyatanya Tuhan Yesus kasih teladan ini 3 dia lewatin tuh tanpa membuat suatu mujizat. Iya. Terus yang kedua, ternyata iblis ini ya super canggih ya, super hebat lah ya. Jadinya dia memberikan percobaan itu pada waktu yang sangat tepat dan pada saat mungkin kita artinya maksudnya gini, dia tidak akan mencobai yang di luar kemampuan kita gitu kan. Misalnya dia tahu kita nggak bisa buat merubah batu jadi roti, ya dia nggak minta kita. Nggak mungkin. Dia tahu Tuhan bisa, makanya dia lagi lapar lagi itu dan bisa melakukan. Jadinya dia pancing seperti itu. Iya. Nah, pertanyaan saya adalah gini Pak Mak, kalau misalnya tadi Pak Mak pas kebetulan menyebut doa Bapa kami, mengapa Tuhan Yesus mengajarkan kita dalam doa Bapa kami agar jangan masukkan kami dalam pencobaan? Ya. Ya, jangan masukkan kami dalam pencobaan. Kenapa Tuhan minta kita juga berdoa itu? Apakah maksudnya pencobaan dari yang si jahat itu aja? Atau sebenarnya pencobaan yang mungkin dari keinginan kita sendiri, dari mungkin yang seperti Abraham alami dari Tuhan gitu. Ya, itu aja pertanyaan saya Pak Mak. Ya, baik ya. Oke, terima kasih Pak Stanley. Ya, tentunya nanti lebih detailnya nanti kita akan sampai di sana juga ya. Matius 6 ada doa Bapa kami, jadi kita akan sampai di situ. Tapi sebetulnya intinya itu lebih ke jangan kamu membuat dirimu itu dicobai sebetulnya. Begitu, lebih ke jangan membuat dirimu dicobai gitu ya, tapi lepaskan kami dari yang jahat, tapi lepaskan kami itu dari si iblis. Maksudnya begitu ya. Jadi memang banyak hal yang dalam bahasa aslinya itu agak berbeda gitu dengan yang kita pahami, apalagi kalau kita pakai bahasa Inggrisnya King James, deliver us from evil gitu. Wah, salah banget itu. Salah itu, nggak begitu. Ya, nanti biar lebih seru ya, nanti kita pas di doa Bapa kami nanti kita bahas lebih detail. Ya, tapi kalau sekarang saya kira begitulah ya. Jadi kita jangan membawa diri kita pada keadaan di mana kita itu dicobai. Jadi seperti tadi itu. Kalau Yesus benar-benar menerjunkan diri dari Bait Allah, nah itu tuh namanya dia sengaja itu menempatkan diri dia supaya dia dicobai dengan cara dia mencobai Allah gitu kan. Sengaja jadinya. Ya, sengaja membuat dirinya dicobai. Tapi seperti tadi Pak Mak bilang ada kemungkinan kan, sebenarnya secara logika ada kemungkinan Yesus bisa gagal sebenarnya ya, kan. Secara logika iya pasti. Jadi pencobaan yang Pak Mak tadi tunjukkan 1, 2, 3 itu mirip seperti yang dialami Adam mula-mula. Adam dan Hawa. Kedua, ya. Adam yang menang. Iya. Dan implikasinya kalau seandainya Adam kedua itu gagal kan luar biasa Pak Mak. Artinya misalkan dia mau menjatuhkan diri kemudian malaikat Tuhan menolong, otomatis kan mujizat besar terjadi pada masa itu, dan prosesnya pasti tidak ada karya keselamatan melalui kayu salib kan ya. Betul.
Misinya gagal jadi. Misinya gagal ya. Ya memang tujuan iblis mau bikin misi Yesus gagal. Ya, makasih Pak. Ya. Makasih tambahannya juga Pak Stanley. Ya, jadi kita lihat di sini Bapak Ibu ya, untuk kita bisa menang dalam pencobaan, apa yang bisa kita lakukan. Nah, saya kasih beberapa langkah. Yang pertama adalah tunduk kepada Allah dan melawan iblis. Jadi iblis itu dilawan, Yakobus 4 ayat 7 ya. Kalau kita mau menang dalam pencobaan, caranya apa? Berkata tidak, no gitu loh. Iblis itu dilawan, jangan diturutin. Ya. Nah, kemudian yang kedua, mengandalkan kuasa Roh Kudus Bapak Ibu. Ya, jadi sebagai manusia itu kita nggak bisa melawan iblis dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kalau kita mengandalkan kuasa Roh Kudus yang sama dengan yang diberikan kepada Tuhan Yesus, maka kita nggak mungkin kalah. Jadi kalau kita kalah terus, pertanyaannya, kita sudah mengandalkan kuasa Roh Kudus belum? Karena Roh Kudus itu memimpin kita, gitu. Kalau kita taat kepada pimpinan Roh, harusnya kita nggak kalah. Ya, kalau kita masih kalah, coba. Nah, ini diri saya ini saya tidak sesuai dengan pimpinan Roh nih. Ya, jadi kita bisa introspeksi seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah gunakan firman Tuhan dengan benar tentunya. Karena iblis juga menggunakan firman. Iblis mengutip firman Tuhan juga. Yesus pakai firman, tapi iblis menggunakan firman keluar konteks dengan salah. Sementara Yesus bisa menggunakan dengan benar. Kalau iblis itu membengkokkan firman, dibuat dicocok-cocokin ya. Nah, kalau Yesus nggak begitu. Makanya Yesus bisa melawan iblis dengan firman yang tepat. Karena itu supaya kita bisa menang dalam pencobaan apa? Kita harus tahu kebohongan iblis, ya, supaya kita nggak terkecoh. Kita tahu firman yang benar, makanya kita tahu kebohongan iblis. Dan kalau mau tahu apa kehendak Bapa, ya kita harus punya firman Allah dalam hati kita. Kita harus sering baca firman, makanya tiap hari saya selalu kirimkan daftar bacaan ayat untuk diikuti, supaya kita terus-menerus membaca firman dan kita renungkan dengan benar. Makin kita kuasai, makin kita bisa menggunakan firman buat melawan iblis. Kenapa? Karena kita tahu iblis itu lagi bohong. Ya. Dan yang keempat, kita harus bertujuan untuk melakukan kehendak Bapa. Seperti kata Yesus, makananku itu melakukan kehendak Bapa. Ya. Jadi tujuan kita itu menjadi hamba yang setia dan menyenangkan bagi Sang Majikan Agung. Karena itu kita harus tahu apa kehendak Bapa bagi kita. Kalau pencobaan datang, coba kita pikir. Apakah Allah ingin saya melakukan hal ini? Ya, apakah Allah suka kalau saya melakukan hal ini? Apakah kalau saya melakukan hal ini saya bisa bersukacita di dalam Tuhan? Nah, dari situ kita tahu ini kehendak Bapa atau bukan. Ya, tentunya makin kita sering membaca firman, itu kita makin peka terhadap kehendak Bapa ya, dan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Ada pertanyaan? Kalau enggak, satu lagi ini yang cukup rame, yang cukup seru, tapi saya kira harus ditunjukkan ya. Yesus itu pemimpin. Karena itu bagi pemimpin menang dalam pencobaan itu makin sulit. Ya, kita lihat ini. Buat pemimpin-pemimpin hari ini, apa pencobaan yang dialami? Sama dengan yang dialami oleh Yesus. Pencobaan satu tadi dari bujukan iblis untuk mengubah batu jadi roti. Hari ini juga banyak orang yang jatuh karena ingin membuktikan dirinya berguna bagi orang lain. Dengan cara mendemonstrasikan bantuan kepada orang lain, membuat sesuatu yang mengubah hidup orang lain. Nah, itu bukan hal yang salah, tapi kalau ingin membuktikan dirinya, nah itu jadi salah. Itu jadi salah. Ya. Pencobaan kedua, karena Yesus disuruh mencobai Allah untuk melakukan sesuatu yang spektakuler, orang hari ini juga begitu, ingin melakukan sesuatu yang luar biasa. Mukjizat, penyembuhan, nubuat, dan hal-hal lainnya yang membuat dirinya terkenal dan populer. Bukan Tuhannya yang terkenal, dirinya sendiri yang terkenal. Nah, itu namanya jatuh terhadap pencobaan yang kedua. Ya. Dan yang ketiga, ingin berkuasa.
Kalau Yesus tadi ditawarkan ingin punya kerajaan di bumi, ya pemimpin-pemimpin hari ini juga banyak yang jatuh dengan kondisi ingin berkuasa, ingin membangun kerajaan sendiri di bumi. Bisa dalam hal politik, ekonomi, spiritual, untuk dirinya, nah itu jatuh. Ya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, membuat sesuatu yang berguna, menjadi terkenal, menjadi berkuasa itu tidak salah. Tapi yang salah apa? Keinginan akan hal-hal itu, merusak kemurnian pelayanan. Maka kita harus meneladani Yesus sebagai seorang pemimpin. Yesus tidak melakukan ini untuk kepentingan dirinya sendiri. Kalau Yesus melakukan sesuatu, semuanya adalah untuk kepentingan Allah dan mengikuti kehendak Allah. Yesus sepenuhnya tunduk kepada pimpinan Roh Kudus dan tidak mau mengambil jalan pintas untuk meraih sesuatu. Kalau hari ini orang jatuh, kenapa? Ingin memakai jalan pintas. Ya, itulah. Jadi bagi pemimpin, kita lihat bahwa pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus ini relevan dan kita harus berhati-hati jangan sampai jatuh. Ya, saya kembalikan ke Pak Ferry, silakan Pak Ferry. Makasih Pak Mak. Menarik ya. Kalau Pak, saya mungkin ada pertanyaan yang cuman sepertinya saya ini meraba-raba sendiri nih. Dari 3 percobaan ini kan itu ada memenuhi keinginan daging, yaitu merubah batu menjadi roti. Jadi roti, iya. Dan itu terus menaik sebuah kekuasaan. Itu kan menurut saya kekuasaan ini boleh gak kalau kita bilang itu menyenangkan, memuaskan mata. Iya, keinginan mata itu. Boleh gak Pak? Maksudnya selama ini ini kan daging, biasanya kan kalau secara duniawi Pak ya, pencobaan itu datang dari harta, tahta, dan wanita Pak. Iya. Selama ini saya berpikir Tuhan Yesus nggak pernah dicobain wanita, cuman dari pengulasan dari Pak Mak tadi, saya seperti mendapat jawaban pencobaan wanita itu jadi seperti keinginan mata, Pak. Karena kan kita banyak melihat orang juga jatuh dari dosa seks, Pak ya. Iya. Keinginan akan lawan jenis. Nah ini sejenis juga sekarang ada Pak. Oh ya sejenis juga. Ya keinginan itu ya selama ini saya selalu bertanya-tanya Tuhan Yesus nggak pernah dicoba itu, tapi dari ulasan Pak Mak tadi saya mau mengambil kesimpulan itu sebenarnya keinginan mata, karena kan seks itu timbul dari keinginan mata. Atau Pak Mak punya penjelasan sendiri Pak untuk masalah tantangan seks ini Pak? Baik ya. Oke, kalau menurut Alkitab sih seks itu termasuk keinginan daging. Ya, jadi bukan dari matanya tapi dagingnya. Kenapa sih melihat orang lain? Saya nggak bilang melihat lawan jenis ya. Zaman sekarang juga orang melihat sesama jenis juga bisa suka gitu kan. Jadi itu karena keinginan dagingnya. Makanya itu harus dilawan loh keinginan daging itu. Ya bukannya berarti kita nggak punya, ya punya. Punya, kalau orang manusia normal ya pasti punya, tetapi ya harus nggak boleh kalah lah dengan keinginan daging itu ya. Kalau misal tadi lapar gitu ya, Yesus lapar ya itu emang keinginan daging dia, emang lapar. Lalu harusnya Yesus nggak boleh lapar kan, nggak juga gitu ya, emang itu wajar, Yesus juga lapar ya. Jadi memang itu lebih ke keinginan daging. Kalau keinginan mata itu lebih ke kekuasaan, kekuasaan di sini Pak. Ya, power. Ingin menguasai semuanya, nah itu keinginan mata. Ya, ingin punya lebih dan lebih, nah itu keinginan mata. Oke, thank you Pak. Dan yang menarik dari pembelajaran hari ini ternyata Tuhan Yesus yang begitu agung dan bisa segalanya, bisa melewati pencobaan ini hanya dengan manut, Pak ya. Iya. Tidak melakukan segala sesuatu yang spektakuler, hanya dengan manut, hanya dengan tunduk, dia bisa melewati ini gitu. Iya. Terkadang kita manusia malah ingin berbuat yang lebih, Pak. Betul, minta mujizat.
Menarik, Pak. Oke, Bapak Ibu, mengenai studi Matius 4 ini mengenai pencobaan, kira-kira Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Boleh bertanya? Ya, silakan, Pak. Silakan. Ini Didi di Surabaya. Ya, silakan. Saya tertarik dengan yang tadi bahwa Tuhan Yesus yang melakukan mujizat ketika Tuhan Yesus menjadi manusia itu adalah Allah gitu ya, maksudnya. Iya, betul di Ibrani tulis begitu, iya. Ya. Lalu apakah setelah Tuhan Yesus bangkit pun kan dibangkitkan ya Pak ya? Betul. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit itu Tuhan Yesus sudah dalam istilahnya dengan penuh kekuasaannya sehingga dia tidak lagi istilahnya dia melakukan mujizatnya itu bukan istilahnya penuh Tuhan Yesus sendiri atau bukan dari pimpinan roh gitu Pak. Iya, oke. Itu pertanyaan saya. Ya, Pak Diki. Ya, terima kasih. Ya, ketika Yesus sudah bangkit, itu keilahiannya itu sudah ditunjukkan oleh dia gitu ya. Tapi apakah itu berarti dia tidak mengikuti pimpinan roh dari dirinya sendiri? Saya kira justru setelah dia menunjukkan keilahiannya itu, ya maka dalam persekutuan Tritunggal itu keinginan dia nggak akan bertentangan dengan keinginan Bapa maupun keinginan Roh. Harusnya kan begitu, ya. Jadi kalau dia melakukan sesuatu itu udah pasti sesuai dengan keinginan Bapaknya. Waktu dia bangkit, dia udah pakai tubuh kemuliaannya, gitu kan? Ya, dia bisa, ya makanya dia bisa tembus tembok, gitu kan? Dia udah nggak menutup-nutupi diri lagi, gitu ya. Ya itu udah. Maksud saya ya, berarti kan nggak berasal, maksudnya dari dirinya sendiri kan Pak ya, maksudnya memang tidak bertentangan, tapi dari dirinya sendiri, bukan lagi dari pihak luar kan. Kalau dari tadi waktu sebelum bangkit itu kan manusia seutuhnya dan Allah yang melakukan. Nah, sekarang dari dirinya sendiri kan berarti ya, gitu ya. Jadi gini, kalau apakah Yesus itu berpribadi yang beda dengan Bapa? Ya beda. Tetapi karena dia sudah tidak menggunakan kodrat manusianya itu menutupi keilahiannya, maka hubungan antara dia dengan Bapa juga udah nggak terhindar lagi. Ya, nggak terhindar oleh kodrat manusianya, dia yang membuat dia harus berjuang gitu loh, seperti kita. Itu udah nggak lagi. Maka apa yang dikehendakinya itu selaras dengan kehendak Bapa. Jadi apakah itu muncul dari dirinya sendiri? Ya itu muncul dari Allah tentunya. Ya, muncul dari Allah, dari Bapa juga. Karena kehendak dia akan selaras dengan kehendak Bapa. Ketika dia bangkit, itu akan terjadi seperti ketika persekutuan anak Allah dengan Bapa sebelum inkarnasi. Saya kira sih begitu, Pak. Ya, jadi apakah dari dirinya sendiri? Ya pokoknya dari Allah gitu aja. Baik, terima kasih Pak Mat. Ya, oke. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu? Satu kali ya. Ya, selamat malam Pak Mat. Ya, silakan Pak. Saya Edwin dari Palu. Iya Pak Edwin. Ya, Pak Mar, itu pencobaan pertama ketika iblis menyuruh merubah batu menjadi roti. Ya. Bukankah itu sebagai titik awal dari dari titik puncak dari kelaparan Yesus itu, rasa laparnya itu, kalau kita aplikasikan ke kita, bukankah karena perut, karena lapar orang sah-sah saja melakukan segala sesuatu kejahatan-kejahatan. Jadi dari sumber-sumber itu dimulainya dari, sehingga mungkin muncul kata hedon itu ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Mar. Iya. Ya bisa sih kita artikan begitu gitu ya. Jadi yang memang diserang oleh si iblis ya dagingnya dulu, karena Yesus pasti lapar gitu ya. Nggak mungkin lah Yesus dicobai, ayo tuh, itu seluruh dunia ini akan jadi milikmu gitu ya. Memang mulai dari daging dulu, karena yang lemah kan dagingnya. Ya, memang dari kelaparan dulu, maka kita harus hati-hati pada saat daging kita lemah,
iblis bisa nyerang di situ. Masuknya dari sana karena manusia itu memang fisiknya dulu yang lemah. Kalau fisiknya udah kuat, baru dia pakai yang lain nih. Ya, dia baru pakai psikisnya yang diserang gitu kan. Iya. Iya betul Pak Edwin. Iya. Oke Pak Mak, terima kasih. Ya, makasih juga Pak Edwin. Oke, terima kasih Pak Mak, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Mak atas studi hari ini, menarik ya. Bapak Ibu mungkin bisa ikutin lagi nanti selanjutnya di PA minggu kedua bulan berikutnya.